Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi wa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidin nasi ajma'in al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Menghiung ya? Keterangan bahasa Indonesia ini menghiung kan? Keterangan menghiung saja. Menghiung ngaji saya Indonesia. Rombehan saya Indonesia. Paling kami beri terjemahkan dia perpecahan antar suku. Sirahul qabilah bahasa Arab nanti. Perpecahan antar suku. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang kita masuk ke surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu apa? Bukti atau hujah. Jadi ini surat hujah, surat bukti bahwa Allah telah menurunkan syariatnya kepada umat manusia. Dan siapakah hujah atau bukti itu? Rasulullah SAW. Jadi sejak Allah mengutus Rasul, maka tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk mengatakan saya tidak tahu tentang syariat Islam. Kalau Rasul belum diutus mah orang masih punya alasan. Ya Allah, karena Engkau tidak menurunkan petunjuk-Mu, karena Engkau tidak menurunkan syariat-Mu, jadi kami melakukan sesuka kami karena tidak tahu aturannya. Tapi setelah Rasul diutus, maka itu menjadi hujah Allah bagi seluruh alam. Tidak ada lagi orang yang dapat mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Disebut surat Al-Bayyinah. Ada dalam hadis terangkan makna Al-Bayyinah itu. Al-Bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara. Dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Al-Bayyinah ala man idda'a. Orang yang mengklaim sesuatu dia harus bawa bukti. Wal yaminu ala man ankara. Dan orang yang menyanggah klaim itu dia harus bersumpah. Jadi bagi yang mengklaim sesuatu, melaporkan sesuatu, maka harus punya bukti. Dan bagi yang membantahnya, maka dia harus berani disumpah. Itu dalam hadis Rasulullah tentang tata cara peradilan hukum dalam Islam. Al-Bayyinah ala man idda'a wal yaminu ala man ankar. Tapi itu bukan tema kajian ini. Kenapa masih ngayung lagi? Apa mendenging? Apa mendenging masih di sana? Mendenging. Enggak. Surat Al-Bayyinah ini dalam beberapa keterangan disebutkan Makkiyah, tapi sebagian ulama mengatakan Madaniyah. Artinya terkadang pembahasan surat ini Makkiyah Madaniyah pun di kalangan ulama berbeda. Dalam beberapa tafsir disebutkan surat ini Madaniyah, tetapi dalam tafsir ini disebutkan surat ini Makkiyah, artinya turun setelah hijrah. Dan jumlah ayatnya ada 8. Penamaan surat ini ada 4. Ada dinamakan surat Al-Bayyinah. Lalu yang kedua dinamakan surat Lam Yakun. Lam Yakunil ladzina kafaru. Seperti sering kita bilang surat apa? Surat Lam Yakun. Ya, karena di kita mah menghafal surat itu dengan awal ayat. Surat naon tabarok, surat naon amma yatasaalun.
Surat Kulhu karena awalnya Kulhu gitu. Itu penamaan di bangsa kita rata-rata dengan penamaan ayat awal ya. Tapi dalam bahasa Arab mereka sering menyebutkan dengan berbagai macam nama. Surat Lam Yakun yang kedua. Surat yang ketiga disebut Al-Bariyah karena ada kata Al-Bariyah nanti di sebelum akhir atau di bagian akhir surat tersebut. Atau dinamakan juga surat Ahli Kitab karena menyatakan tentang kekafiran ahli kitab. Surat ini ada cerita yang menyertainya atau disebut dengan asbabul nuzul. Kalau Quran sebab turunnya disebut asbabun nuzul. Kalau hadis sebab turunnya disebut asbabul wurud. Namun orang-orang sebab terjadinya asbabul kurunyung. Asbabul kurunyung, kumaha itu asbabul kurunyung? Kenapa ini bisa terjadi? Dalam bahasa kerennya kronologis. Atau sepuh orang nyebutnya kronologis. Kronologis. Jadi suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, bergembiralah. Tadi malam Allah memerintahkanku untuk menyampaikan surat Al-Bayyinah kepadamu." Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Awasamani ya Rasulullah, apakah betul Allah menyebutkan namaku ya Rasulullah?" "Benar wahai Ubay." Akhirnya Ubay menangis karena secara khusus Allah menyebutkan kepada Rasulullah, sampaikan bacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Artinya sahabat Ubay bin Ka'ab ini viral di langit, Pak. Terkenal di langit. Kan orang mah pengen viral teh di dunia. Sampai ke selfie di atas gunung tuh. Di Kosewan kan ada kan kasih. Aya nu selfie bari nahan-nahan truk, Kalindas kan ada. Beritanya kemarin kan. Saking pengen eksisnya di medsos, dia bikin adegan-adegan yang berbahaya, menghentikan truk besar sambil disorot oleh temannya. Ada yang berhasil, ada yang kalindes, ada yang di puncak bukit, di Kosewan, ada berbagai rupa lah. Orang-orang ingin viral di dunia, padahal itu sama sekali tidak berfaedah dan tidak berguna. Ubay bin Ka'ab, beliau namanya disebut di langit. Sampai Allah menyatakan kepada Rasulnya, "Wahai Muhammad, bacakan surat ini kepada hambaku Ubay bin Ka'ab." Disampaikan oleh Rasul kepada Ubay bin Ka'ab dan beliau menangis terharu karena namanya disebutkan Allah kepada Rasulnya. Bacakan surat Al-Bayyinah kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat yang termasuk paling unggul dalam bidang Al-Quran. Ada hadis yang terkenal dari beliau tentang sholawat. Ini tambahan saja keterangan dari tafsir ini. Suatu hari Ubay bin Ka'ab ini datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tuh ingin berdoa tapi ingin juga sholawat. Kumaha mun dicampur? Jadi doa saya isinya sholawat." Kata Rasul, "Masih tak terserah kamu. Fa in zidda fa huwa khairun laka." Ubay bin Ka'ab minta izin kalau doanya dia itu sepertiganya adalah sholawat. Kata Rasul, "Bagus, kalau kamu tambah lebih baik lagi." Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Gimana kalau setengah doa saya sholawat?" "Bagus, fa in zidda fa huwa khairun laka." Kalau kau tambah lagi lebih bagus lagi. Sampai minta izin setengahnya, sampai minta izin 2/3-nya, sampai yang terakhir, "Bagaimana kalau doa saya semuanya isinya sholawat?" Maka Rasul mengatakan, kalau kau lakukan itu, maka tukfahumuka, kesedihan kesulitanmu akan diangkat. Wa tughfar dzunubuka, dan dosa-dosamu akan diampuni. Lalu yang ketiga, dalam riwayat lain tapi disebutkannya, wa tuqda hajatuka, dan hajat-hajatmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama berkesimpulan manfaat sholawat itu ada 3 plus 1 nanti ditambahkan. Yang pertama adalah menghilangkan kesedihan dan kesulitan. Yang kedua adalah diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga adalah dipenuhi, diqadha hajat-hajatnya. Dalam riwayat lain ditambahkan diberikan syafaat kepada dia nanti di hari akhirat. Karena ada hadisnya, barang siapa yang membaca doa sholawat, kemudian doa wasilah, doa setelah azan,
Maka kata Rasul, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Makanya kalau kita terlihat susah, gundah gulana, sedih dan juga rudat hirupna, eta tandana jarang sholawat. Lamun aya jalmi nu rudat, nu pusing, banyak masalah, ruwet, rumit, chaos, kompleks pikirannya, eta tanda bisa jadi orang itu jarang sholawat atau mungkin sedikit sholawatnya kepada Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini. Maka Ibnu Qayyim merumuskan merangkum manfaat faidah sholawat ada 4 tadi. Menghilangkan kesulitan dan kesedihan, kemudian mengampuni dosa-dosa, mengqadha hajat-hajat kita, dan terakhir memberikan jaminan syafaat Rasulullah kepada kita nanti di hari akhirat. Ini terkait dengan sahabat Ubay bin Ka'ab yang merupakan tokoh sebab turunnya surat Al-Bayyinah yang sedang kita pelajari. Dinamakan surat Al-Bayyinah karena ini merupakan dalil bahwa risalah Islam itu sangat jelas. Tidak ada yang tidak jelas dalam Islam. Ada semuanya. Apapun yang dicari, apapun yang ditanyakan, ada semua dalam Islam. Kalau ada yang nanyakan misalkan, katanya Islam lengkap Ustaz, cik ari masang rantai keteng dina motor aya teh dalilna gitu misalkan. Atau Nabi misalkan kumaha cara ngabobok knalpot misalkan, atau melancarkan saringan udara di dalam motor aya teh dalilnya. Ada. Naon dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu terhadap urusan dunia kamu gitu. Urusan agama akhirat kaulah tanggung jawabna. Kaulah rujukanna, kaulah sumberna. Tapi urusan dunia mah urusan kalian. Kalian lebih tahu. Karena saat itu sahabat sedang mengawinkan pohon kurma satu dengan yang lain. Kurma yang buahnya gede dan ranum tapi tidak terlalu manis, dengan kurma yang bentuknya kecil tapi manis, disilangkan. Rasul melihat itu ngespek urusan dunia teman. Antum a'lam, kalian lebih tahu masalah bukan pek wae. Silahkan saja lakukan. Karena itu urusan dunia. Tapi urusan agama, urusan akhirat, urusan Allah, urusan segala macam berkenaan dengan agama, saya bagiannya. Nah, jadi kalau ditanya kumaha ngabersihkeun ngalancarkeun rantai keteng eta dalilna. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bagaimana cara ngerambut sampo yang baik? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, mana GP-nya? Teknik ngerambut sampo aya dina Al-Qur'an, aya dina hadis. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Pesawat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mobil, motor semua masuk dalam lingkup dalil tersebut. Urusan dunia kalian lebih tahu. Mangga silakan lakukan sesuka kalian selama tidak melanggar batasan-batasan syariat. Makanya kaidah dalam agama kita, seluruh urusan keduniaan hukumnya boleh selama tidak membentur dalil yang larangannya. Kebalikannya urusan agama, semua urusan dalam agama tidak boleh kecuali ada perintahnya. Kalau urusan dunia semua boleh kecuali ada larangannya. Jadi lebih bebas kita berimprovisasi ataupun berkreasi dalam urusan-urusan keduniaan, karena batasannya hanya satu, mun teu aya laranganna lakukeun. Urusan agama tibalik, mun teu aya perintahna jangan lakukan. Yang kedua dinamakan surat lam yakun karena dimulai dengan lafaz lam yakun. Yang ketiga dinamakan surat Al-Bariyah karena ada penyebutan Al-Bariyah tadi. Dan yang keempat dinamakan surat Ahlul Kitab karena ada keterangan tentang kafirnya ahli kitab. Jadi dengan turunnya surat ini sudah fix sah bahwa ahli kitab baik Yahudi atau Nasrani atau musyrikun penyembah berhala itu semuanya kategorinya adalah kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa orang-orang kafir baik dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani atau musyrikin dari kalangan penyembah arca, arwah, batu, berhala segala macam, semua itu munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah, tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah fix dinyatakan kafir dan sah menjadi penghuni neraka jahanam abadan khalidina fiha, selama-lamanya kekal di dalamnya.
Kalau ada yang protes, loh kenapa Anda mengecap agama kami masuk neraka? Ya itu versi kami. Itulah keyakinan yang kami terima dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan kami kepada Rasul kami Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian menyebut kami kafir dan neraka jahanam, kami terima, tidak masalah, itu kan versi kalian. Tinggal nanti kayak ngadu di situ, kan gitu. Kayak ngadu di situ, sahanu bener dalil kami atau dalil kalian, agama kami atau agama kalian. Nah dalam urusan kepercayaan semacam itu maka batasan kita adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian kepercayaan kalian, bagi kami adalah keimanan kami. Jadi clear. Cuman masalahnya Pak, kalau kita menyebut mereka kafir, mereka tersinggung dan marah. Tapi kalau mereka menyebut kita kafir dan semuanya, atau orang kalau mereka menyebut kita kafir ataupun naon segala macam sebutan-sebutan, atau kita domba tersesat atau kafir atau penghuni neraka, jujur kita mah atoh gitu sama mereka. Tapi kalau kita balikin, kalian adalah penghuni neraka jahanam, kalian adalah kafir kepada Tuhan semesta alam, mereka marah. Ini menunjukkan dalil secara fitrah bahwa Islamlah agama yang benar, dan itu mutlak adanya, tidak menerima kompromi dan tidak menerima tawar menawar. Silahkan, kan ini kepercayaan, ini keimanan terpulang kepada fitrah dan keimanannya masing-masing. Al-mihwar ar-raisi li surah, pokok kandungan surat Al-Bayyinah adalah dinullahi wahid, agama Allah itu satu. Dari sejak Adam sampai nanti manusia terakhir sebelum kiamat, agama Allah adalah satu. Apa itu? Al-Islam. Nabi Adam agamanya Islam, tapi dengan syariat Nabi Adam. Contohnya apa? Zaman Nabi Adam misalkan kakak adik boleh menikah, itu syariatnya khusus, tidak berlaku bagi umat yang lain. Ya, karena tidak ada siapa lagi, karena tidak ada sah deui bade nikah kesaha. Nabi Adam punya putra, ya kan? Karena mereka bersaudara harus menikah, disilang pernikahannya. Kakak yang pertama menikah dengan adik yang ketiga, kakak yang kedua menikah dengan adik yang keempat, disilang. Tidak boleh adik kakak. Nah, kenapa Qabil itu bisa membunuh Habil? Awalnya karena cemburu. Jadi Qabil itu mendapatkan adik yang kurang jelita menurut dia. Sementara Habil mendapatkan Iklimah yang cantik jelita. Tidak terima, getreng mereka tuh adil lancel. Oleh Adam alaihissalam, ya sudah kamu serahkan kurban. Nanti yang soleh menikahi Iklimah. Akhirnya mereka menyerahkan kurban kepada Allah. Kurbannya Habil bagus, kambing besar, sehat, jag-jaguar ringkas, top lah pokoknya. Kurbannya Qabil, dan memang terburuk hatinya, mengorbankan hasil panen yang sudah kutuan, sudah busuk. Akhirnya ditempatkan di sebuah bukit. Zaman dulu tanda kurban diterima itu kalau kalentang ku api, itu diterima kurbannya. Jadi ada api dari langit mengambil kurban tersebut. Nah, yang diterima oleh Allah Ta'ala, disambar oleh api itu adalah kurbannya Habil, berupa kambing kibas yang besar yang sehat. Kemudian Allah menerangkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari hati-hati yang bertakwa. Hati yang ikhlas, bersih, bertakwa, diterima kurbannya. Nah, Habil tambah kecewa lagi dan tambah iri, tambah dengki, tambah ngamusuhan. Akhirnya faqatala Qabil Habil, fatawa'at lahu qatla akhihi. Akhirnya Qabil secara sukarela karena dengkinya membunuh. Tawa'at lahu nafsuhu itu dengan kerelaan hati membunuh adiknya, dibunuh. Itulah kisah pembunuhan pertama di sejarah umat manusia. Dan Qabil menanggung dosa pembunuhan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, karena dia yang telah mencontohkan keburukan. Makanya ayatnya man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa membunuh satu nyawa, dia ibarat membunuh seluruh nyawa. Itu maksudnya Qabil. Dia membunuh satu orang tapi dosanya sekian juta orang terbunuh sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita ini menjadi contoh keburukan. Orang melihat, meniru, mengikuti kita, akhirnya kita menjadi
sunnah sayyi'ah diikuti banyak orang dan dosanya terus-terusan mengalir ke kita. Kitanya sudah wafat, dosanya masih diikuti. Maka ini himbauan, barangkali di sini ada artis, ya artis lokal, artis segala macam ataupun artis nasional, himbauan jangan pernah menunjukkan, mencontohkan, karena Anda public figure, ditiru dan digugu. Kalau Anda menunjukkan keburukan diikuti banyak orang, maka dosanya itu adalah mengalir kepada Anda hingga orang terakhir mengikuti Anda. Dalilnya adalah man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha duna ayanqusa min syai'a. Barang siapa yang mengawali atau menunjukkan sunnah sayyi'ah, tradisi buruk, lalu diikuti banyak orang, fa alaihi wizruha, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita kasar nama lawan orang maksiat atau orang dosa ulah sampai diikut kubatur, ulah sampai di turutan kubatur. Kan dosa orang sorangan istighfar tobat keluar. Tapi kalau dosa kita diikuti banyak orang, repot tobatnya. Susah tobatnya, susah kembalinya. Karena apa? Karena ada jejak-jejak dosa kita berceceran di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Faidah dan hikmah surat Al-Bayyinah. Yang pertama, ini faidah-faidah surat Al-Bayyinah. Kullu rusul atat bil Islam. Setiap rasul membawa syariat Islam. Jadi agama para nabi, para rasul dari Adam sampai nanti manusia terakhir itu adalah sama. Apa agama Islam? Agama Allah namanya agama Islam. Apa arti Islam? Ketundukan, kepasrahan, berserah diri, itu arti Islam. Jadi kalau kita menerima syariat masih pikir-pikir, masih banyak pertimbangan, itu berarti belum pasrah, belum Islam. Karena hakikat berislam adalah pasrah diri. Cek Allah rukun Islam 5, ayo lakukan der. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu. Nah, naik haji bagi yang mampu ini perlu catatan. Itu bagi yang mampu bukan dalam arti pasif. Lah ada orang yang mampu terus lah haji. Tapi batas bagi yang mampu itu adalah kita mendorong batas semampu kita sampai setelah itu kita tidak mampu apa-apa lagi. Itu disebut dengan mampu. Imam Malik mengatakan bahwa yang disebut mampu itu kalau ada orang pemuda di benua Afrika jago ringkas sehat sanggup jalan kaki ke Mekah, maka itulah kemampuannya. Berarti dia kategori mampu. Berjalanlah ke Mekah dari Afrika, tebih muter keterusan Suez gitu. Atau nabi nyebrang laut Merah. Jadi kasarnya begini, kalau ada orang Indonesia sanggup jalan kaki ke Mekah, lumpangi celik ke Mekah karena dia mampu, maka lakukan. Karena dia sudah kategori wajib haji yang disebut dengan kemampuan. Tapi rasa-rasanya jalan kaki ke Mekah kan di sini nggak kuat, nggak mampu. Ya setidaknya menunjukkan keseriusan. Saya mewajibkan diri saya untuk berangkat ke tanah suci untuk ibadah haji. Maka hari ini saya mulai nabung 1 perak 2 perak untuk membeli kuota kita nanti supaya bisa berangkat haji. Tabung uang beli kuotanya, kemudian simpan supaya kita dapat kuota jatah. Nah, berarti kita sudah menunaikan awal dari perencanaan ibadah haji. Itu yang disebut dengan istita'ah. Lamun orang niat kadinya setik-tik acan, berarti kita memang tidak ada kemauan untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Jadi minimal kita memesan dulu tiket kita, kuota kita untuk berangkat haji ke biladillahi al-haram. Karena sekarang banyak yang mengartikan istita'ah itu kemampuan tapi yang fasib. Ada orang itu mampu, teu mikir-mikir acan kumaha supaya mampu. Nah, ini perlu di murajaah kembali. Setidaknya kemauan kita dibuktikan dengan sebuah tanda bahwa kita tuh ingin sekali menunaikan rukun Islam yang terakhir. Tunjukkan kemauan itu dengan niat. Itulah hujah kita di hadapan Allah. Sebenarnya kita ingin melakukan rukun Islam itu, tapi yaitu tidak keburu karena bekalnya yang dikumpulkan tidak sampai cukup hingga kita meninggal, atau kita keburu meninggal sebelum kita berangkat padahal misalkan kuota atau bekalnya sudah ada. Tapi niatnya itu harus ditunjukkan. Karena ada hadis niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih mulia, lebih afdal, lebih baik daripada amalnya sendiri. Jadi niatnya seorang mukmin itu lebih besar dari amalnya. Niatul mukmin khairum min amalihi.
niatnya seorang mukmin lebih baik, lebih besar, lebih agung daripada amal itu sendiri. Gitu. Jadi kalau bisa diartikan mah, niat sedekah itu lebih besar daripada sedekah itu sendiri. Karena niat itu adalah awal dari segalanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang paling utama rukun iman dan rukun Islam. Alhamdulillah kita sedang melaksanakan 2 rukun Islam sekaligus. Bahkan 3, syahadat tadi sudah, sholat tadi sudah, sedang puasa sekarang. Alhamdulillah. Nanti pas ada zakat mal, zakat wajib kita, fitrah kita juga ditunaikan bagi yang sudah sampai nisab. Lalu kemudian berikutnya rencanakan untuk memperjalankan atau berjalan menuju Baitullahi Al-Haram. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, faidah yang kedua surat Al-Bayyinah adalah al-ikhlasu lillah ta'ala huwa lubbul aqidah. Inti dari keimanan kita adalah keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Bahwa mereka tidak diperintahkan menyembah Allah, beribadah kepada Allah kecuali atas dasar keikhlasan. Jadi pada hakikatnya kita ini tidak diperintahkan beribadah kecuali ibadah itu dengan ikhlas. Al-ikhlasu lillah. Ikhlas kepada Allah adalah inti dari keimanan kita. Ikhlas menjalankan rukun iman, ikhlas menjalankan rukun Islam, itulah inti keberagaman kita. Keberagaman kita itu dengan ikhlas. Yang ketiga, la yaqbalullahu ta'ala min ahadin ba'da bi'tsatin nabi illa al-Islam. Tapi sebelumnya pernah mungkin dibahas, mungkin ini mengulang ya, bahwa ikhlas itu jamaah sekalian ada 3 macamnya. Ikhlas itu ada 3 bentuk, 3 macam, dan semuanya itu masuk kategori ikhlas. Yang pertama adalah ikhlasnya tukang dagang. Ikhlasul tujar, tukang dagang. Atau apa artinya? Orang ini kalau beribadah yang diharapkannya itu di otaknya itu balasan, surga, karunia terus. Saya sholat karena saya ingin dimasukkan ke dalam surga. Saya sholat karena ingin mendapatkan kenikmatan di surga, ingin selamat. Jadi yang dipikirkan adalah pamrih. Tapi tidak apa-apa, ini juga ikhlas. Ini juga ikhlas. Dalilnya adalah waman aradal akhir, orang yang beramal untuk akhirat. Berarti apa? Mengharap balasan dari Allah. Pamrih kepada Allah adalah bagian dari keikhlasan. Makanya saya kurang setuju dengan syairnya Rabi'atul Adawiyah yang diikuti oleh banyak orang dalam syair-syair lagu, puisi dan sebagainya. Karena latar belakang Rabi'atul Adawiyah itu kan kisahnya pertaubatan. Sehingga saking dalamnya bertaubat sampai akhirnya keluarlah ungkapan begini. Ya Allah, andaikan aku beribadah kepadamu karena ingin surgamu, maka tutuplah surga itu bagiku. Kan ada ya syairnya, lagunya viral di mana-mana. Ya Allah, kalau aku beramal beribadah kepadamu karena takut ke nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Ini adalah ungkapan sufistik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena di Al-Quran Allah banyak membujuk, merayu hambanya dengan balasan-balasan. Surga Allah disebutkan dalam ayat ratusan, mungkin sampai 1000 ayat tentang surga itu. Ayat tentang neraka, ancaman Allah bagi hambanya juga banyak, beratus. Maka ungkapan seperti itu adalah ungkapan yang tidak tepat menurut saya. Dan syairnya diabadikan dalam bahasa Arab. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, aku orang yang tidak pantas masuk ke surgamu, tapi aku pun tidak sanggup ke nerakamu. Ini ungkapan meskipun bahasa Arab menurut saya tidak tepat berdasarkan keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu seolah tidak memerlukan apa yang Allah sediakan gitu. Saya mah perlu surga, saya mah perlu neraka untuk ibadah. Ya ini kurang tepat. Makanya dalam syarah tafsir, dalam syarah hadis kitab Arba'in An-Nawawiyah, orang itu ketika beramal harus optimis dan harap dan cemas. Harap dengan balasan Allah surga dan cemas dengan ancaman Allah.
Karena begitu Al-Quran menyatakannya. Hadis juga begitu. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, Allah tanamkan pohon di surga. Barang siapa yang sholat duha 8 rakaat, Allah bangunkan istana di surga. Barang siapa yang membangun masjid meskipun segede pelok sarang burung, Allah bangunkan di surga. Itu kan semua bujukan-bujukan Allah kepada hambanya supaya giat semangat beramal. Dan Allah tidak menyelisihi janjinya. Nah sekarang saya tanya, Pak, lamun teu aya cerita tentang surga, bade sarolat Pak? Saum, ibadah, nikah karena Allah, ibadah karena Allah, teu aya surgana misalnya. Berapa? Kita manusia fitrahnya adalah menyukai yang disebut dengan kenikmatan dan kelezatan. Bagi orang yang bertakwa, beriman, amal soleh di dunia, Allah sediakan surga. Di surga itu ada sekian banyak kenikmatan. Ada bidadari-bidadari, bagi wanita ada perhiasan-perhiasan, bagi ahli ibadah ada ini, dan nikmat tertingginya adalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ghasyiyah menyatakan itu. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu wajah-wajah berseri. Karena apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Selain berjumpa dengan Allah, dipertemukan dengan Rasulullah. Dipertemukan dengan sanak keluarga, kerabat semuanya yang beriman. Wattaba'athum, dan mereka itu yang masuk surga diikutkan bagi mereka alhaqnahum dzurriyyatahum, anak-anak mereka. Jadi kalau kita masuk surga, Pak, anak cucu kita yang seiman dengan kita diikutkan dengan kita. Makanya jangan lepas kita mendidik menterbiah mereka, karena mereka nanti akan diikutkan kepada kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya menambah kita semangat keimanan, mengamalkan agama, karena kita berharap surga insyaallah subhanahu. Yang kedua, ada ikhlas yang bentuknya modelnya itu seperti hamba sahaya. Takut terus itunya tuh, motivasinya tuh takut saja. Aduh, sieun disiksa, sieun digendir ku malaikat di alam kubur, dipoekan kuburan apa sieun orang teh. Disempitkan. Kuburan itu kan sempit dan gelap gambarannya. Sieun ya Allah, sieun. Itu ikhlas, takut azab juga ikhlas. Beda dengan orang-orang yang tadi membacakan syair, ya Allah, kalau aku beribadahmu karena takut yang tadi itu siksa dan ancamanmu, maka masukkan aku ke dalamnya. Itu kurang tepat, karena Allah juga menakut-nakuti hambanya dengan siksaan supaya kita menghindarkan diri dari siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan ini bagus sekali. Nabi Adam itu kesalahannya kecil, dikeluarkan dari surga. Orang kesalahannya banatrak, hayangkan itu. Kan paradok. Nabi Adam salahnya kecil dikeluarkan. Kita salahnya banyak, hayangkan itu. Tidak sepadan. Kalau kata Nasrani tidak worth gitu kan. Ya secara logika begitu, tetapi kita meyakini dan beriman bahwa Allah itu rahmat kasih sayangnya melebihi murkanya. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmat kasih sayangku lebih luas dari murkaku, dari marahku. Ada dalam hadis lain, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat dan kasih sayangku kepada hambaku lebih mendahului, lebih dulu daripada murkaku. Jadi Allah itu sebelum marah sayang dulu, akhirnya nggak jadi mengazab, mengampuni. Rahmat Allah lebih besar dari murkanya, rahmat Allah lebih cepat dari murkanya, rahmat Allah itu lebih meliputi segala apapun dari murkanya. Maka dengan itu kita optimis, Allah mengampuni kita, merahmati kita, lalu setelah itu Allah memasukkan kita ke dalam jalan keselamatannya, yaitu Darussalam, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pernah putus harap. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan dalam keterangan huwa arhamu minni min nafsi wa min ummi. Allah itu maha lebih sayang kepada kita bahkan dari diri kita sendiri sayang kepada kita. Lebih sayang dari ibu kita menyayangi kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sayang kepada kita dari ibu kita, Allah lebih sayang kepada kita bahkan dari diri kita sendiri. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menaungi kita dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu ikhlas yang ketiga adalah ikhlasnya karena cinta dan syukur.
Ini ikhlasnya para anbiya, para solihin, para aulia. Para aulia itu ikhlasnya di sini. Ikhlas syukur, ikhlas cinta. Jadi ketika mereka beribadah itu motivasinya adalah ini syukur dan cinta saya kepada Allah. Jadi pas sholat tuh Allahu Akbar. Ya Allah, ini syukur saya kepadamu. Seluruh nikmat yang kau berikan. Kau memberikan nikmat kehidupan, nikmat nyawa, nikmat nafas, keluarga, semuanya. Ini ya Allah bentuk syukur saya. Apa dalilnya? Firman Allah kepada Nabi Daud, ya ala Dauda, i'malu ala Dauda syukran. Hai Daud, beribadahlah kepada Allah sebagai bentuk syukurmu kepadanya. Jadi ada Pak orang beribadah itu motivasinya tuh syukur gitu. Jadi teu karasa capek. Allahu Akbar ya Allah. Ya teh syukur. Ini ya teh nuhun saya kepada Engkau. Allah. Enggak kerasa ibadah. Kalau motivasinya enggak syukur ada berat, maksain harus maksain. Tapi kalau sudah motivasinya syukur, cinta, itu enggak kerasa. Rasulullah SAW ibadahnya sudah mencapai makomnya cinta. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau adalah makhluk yang paling dicintai Allah, hamba paling dicintai? Benar. Bukankah engkau dijamin masuk surga? Benar. Bukankah Allah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Benar. Bukankah engkau adalah kekasih yang nomor 1 di sisi Allah? Benar. Lalu mengapa tahajud sampai begini? Kaki engkau pecah-pecah karena tahajud. Tatawarat qadamah, kakinya itu bengkak saking lamanya berdiri tahajud. Untuk apa ya Rasulullah? Jadi bahasa kita mah anjeun tos teu peryogi kikieuan tos. Apa jawaban Rasul? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi motivasi ibadahnya sudah syukur dan cinta. Urang mah can nyampe makom eta mah acan. Can ngarasakeun kan ibadah ya Allah, ieu teh syukur jeung cinta abdi ka Engkau kepada Allah. Belum kita mah. Ya minimal nu 2 eta lah, berharap surga, sieun ka neraka, minimal 2 eta. Minimal 2 eta. Ayo mencapai derajat makom syukur dan cinta, mahabbah belum nyampe karena itu ibadahnya para aulia, para solihin, para anbiya, para rasul radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu poin yang kedua. Surat Al-Bayyinah mengajari kita tentang keikhlasan. Allah tidak memerintahkan hambanya beribadah kecuali dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Setelah ikhlas hunafa. Hunafa itu apa? Bening hati. Orisinil jiwanya itu. Fitrah. Hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam rangka kita melaksanakan iqamatus shalah, menegakkan salat, itauz zakah, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Subhanallah, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan keikhlasan kepada kita. Amin. Lalu yang ketiga adalah Allah tidak akan menerima agama dari siapapun setelah diutusnya Nabi SAW, bi'satur Rasul SAW, kecuali Islam. Ada 2 istilah Pak, ada bi'sah, ada nubuah, mohon dibedakan. Bi'sah itu tahun pelantikan Rasul jadi Nabi. Nubuah itu tahun di mana Rasul sudah jadi Nabi. Karena ada hadisnya, sahabat kalau tidak salah Abu Dzar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan? Ya Rasul, kapan engkau jadi Nabi? Rasul menjawab, kuntu nabiyyan wa adamu baina ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi di saat Adam masih diciptakan antara ruh dan jasadnya. Jadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sudah jadi nabi sejak Adam diciptakan, sudah lama. Tapi bi'sahnya, pelantikannya itu di tahun ke-40 dari usia beliau. Jadi tahun pelantikan jadi nabi tahun ke-40. Tapi beliau hakikatnya sudah menjadi nabi sejak Adam diciptakan. Hadisnya sahih, kuntu nabiyyan wa Adam baina ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi sejak Adam masih diciptakan antara ruh dan jasadnya. Jadi jangan ada yang mengatakan, wah kenapa itu informasinya kok baru, Nabi Muhammad katanya jadi nabi dari sejak Nabi Adam. Iya, dalilnya begitu. Hadisnya begitu. Beliau sudah jadi nabi sejak Adam
diciptakan, tapi dilantik jadi nabinya kapan? Tahun 40 kenabian. Jadi Rasul. Jadi nabi dan rasul dua-duanya. Jadi nabi dan rasul dua-duanya. Jadi itu informasi dari hadis Rasulullah. Karena itu dari hadis ya kita percaya dan kita wajib menerimanya. Beliau dijadikan nabi sejak Adam menciptakan dan dilantik, ditugaskan menjadi nabi dan rasul di usia ke-40 tahun. Faman mata ala ghairi millatil Islamul an fa huwa finnari khalidan fiha. Ayat ke-6 dan ke-7 menjadi dalil bahwa barang siapa yang memilih jalan selain agama Islam, baik Yahudi, Nasrani, musyrikin itu penyembah berhala dan lain sebagainya, maka itu tidak akan diterima dan nanti nasib akhirnya adalah neraka jahanam kekal dan abadi, khalidina fiha. Tapi menyampaikan ini kepada non muslim mohon dengan hati-hati, karena ini kan kepercayaan keyakinan agama kita. Menyampaikan ke merekanya harus dengan malapah gendang kalau mau berdakwah, kalau tidak ya tidak usah, biarkan kepada ahlinya saja. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bimuradihi. Mudah-mudahan ada waktunya kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada 3 faidah lagi dalam surat Al-Bayyinah, tapi keburu lonceng berbunyi. Istirahat budal main dulu ya. Walafu bikum wa ma taufiquna illa billahi wal haqqu bi rabbikum wal khata'u minni wa minasyaiton. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.